Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh dinampakkan wajahnya semua? Kan kita belum kenal ya, baru pertama bertemu. Ya, boleh dinampakkan wajahnya ya. Oh, ada yang kembar ya. Randi, Wandi ini kembar ya? Iya, Mem. Randi Wahyu dan Wandi Wahyu ya. Oke. Ya, ditampakkan dulu wajahnya ya. Ini baru perdana kita ya. Belum pernah ketemu kan? Ya. Belum, Mem. Belum. Jadi ini baru perdana kita ya. Oke. Ini Muhammad Rizky Hoirunisa Lubis Dian Adila. Oh, udah kelas 2 yang Dian Adila ya. Kelas 2 juga nggak apa-apa, boleh gabung. Tapi ini lebih saya khususkan di kelas 10 dulu untuk perkenalan. Oke, seperti pepatah mengatakan, tak kenal makanya tak sayang. Nah, nama Mem Dahlia Siregar. Jadi Mem di sini untuk di kelas mengajar PKWU dan ekonomi. Jadi untuk kelas Galileo mungkin di ekonomi, baru ini ketemu ya. Nah, untuk Mendel saya ngajar di KWU, Dalton KWU, dan Einstein di ekonomi. Tapi nanti setelah ada terbentuk Olimpiade, maka Einstein tidak lagi. Ya. Nah, jadi ini kita perkenalan untuk kegiatan kewirausahaan di hari Sabtu. Jadi CTF itu biasanya hari Sabtu ada kegiatan yang namanya kegiatan kewirausahaan. Biasanya ada kelompok, ya. Biasanya ada kelompok kerja. Nah, jadi ini karena kita Saya itu kau pakai kan, bisa kau pas-paskan di situ. Tidak bisa pas-paskan parah kali tunggu. Nggak tahu ini pusat suaranya dari mana. Untuk audionya boleh dimatikan dulu, Nak. Ya, jadi kalau mau ngobrol juga nggak kedengaran, biar nggak terganggu teman-teman yang lain. Oke, jadi di hari Sabtu kita biasanya ada kegiatan KWU, ya, kewirausahaan dan kegiatan riset. Nah, di KWU biasanya itu pakai tim untuk membuat produk, ya, kalau di sekolah ya, dan biasanya ada modalnya. Tapi karena kita jarak jauh, mungkin konsepnya agak berbeda. Nah, di pertemuan pertama ini, kita akan kenal dulu kegiatan KWU-nya itu bagaimana, apa sih tujuannya, dan nanti akan kita sinkronkan dengan kurikulumnya, ya. Jadi untuk yang kegiatan hari Sabtu ini sebenarnya wajib ya diikutin, dan nanti akan kita sepakati bagaimana konsep pengelompokannya, karena memang kondisinya adalah berbeda dari yang di sekolah. Kondisinya kan kalau kalian saat ini jauh ya, masing-masing di rumah gitu. Jadi mungkin nanti agak lebih efisien dan efektif untuk pengelompokannya adalah satu daerah. Jadi nanti ketuanya ataupun kalian lah nanti yang satu angkatan sudah punya WA group untuk satu angkatan? Sudah, Miss. Sudah. Berarti nanti ketua angkatannya ada? Belum, Miss. Belum ya. Mungkin nanti kalian bisa tentukan ketua angkatannya. Jadi nanti di sini akan pembentukan kelompok. Dan kalian yang menentukan. Misalnya kalau dekat dari rumah atau gampang komunikasinya, misalkan di Mandailing.
Jadi di Mandailing Natal sana mungkin ada beberapa orang dan bisa dijadikan satu kelompok. Jadi kondusif aja, nanti kita akan cari cara amannya. Yang penting ada kegiatan kalian nanti di hari Sabtu ya. Mudah-mudahan kalian bisa lanjutkan untuk nambah-nambah uang kuota. Oke, jadi kita pertama dulu kita akan membahas tentang nggak bisa ya Pak ya untuk disuruhkan tunggu ya. Oke, nah pada pertemuan sebelumnya di kelas ya live teaching dengan Ibu Lisbeth ya, itu sudah kenal ya dengan kewirausahaan ya, sudah. Oke, Abida Bintang, boleh buat suaranya nak? Abida Bintang. Oke, kewirausahaan menurut Abida Bintang apa? Udah belajar kan? Apa ya? Pendapat kamu aja, pendapat kamu menurut kamu apa? Nggak mesti para ahli, nggak. Pendapat kamu aja dulu. Menurut kamu? Membuat karya sendiri. Membuat karya sendiri, oke. Kalau Jumadi? Menurut Jumadi Tambunan, biar saya juga sekalian kenal-kenalan ini. Ah, Jumadi kewirausahaan apa Jumadi? Enggak, Kak. Putus-putus suaranya ya. Gimana? Jelas ya. Gimana? Oke, kita Dewarni Siregar. Nah, ini Siregar ini satu ini. Mana Dewarni Siregar, ada orangnya? Oke, muncul. Dewarni Siregar, kewirausahaan menurut Dewarni Siregar apa ya? Menurut Dewarni, bukan menurut siapa-siapa. Menurut kamu kewirausahaan itu apa sih? Oh, sejenis makanan ringan, Mem, gitu. Oh, enggak ya? Kok bingung ya, Nak? Menurut Dewarni aja, nggak usah menurut siapa ini nggak usah. Pendapat Dewarni, apa sih kewirausahaan itu gitu? Atau baru dengar ya? SMP udah pernah kan? Masih malu ya? Mungkin masih malu ya? Siapa lagi ya? Nggak nampak wajahnya semua. Oke, kita lihat ya. Jadi kalau kewirausahaan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu merupakan sebuah ya, nggak bisa Bang. Oke, jadi kalau menurut KBBI itu kewirausahaan itu merupakan proses ya nak. Jadi proses ketika kamu mengerjakan sesuatu dan menciptakan sesuatu yang lebih kreatif ya dari ide kamu sendiri dan penuh dengan inovasi. Jadi tujuannya agar bermanfaat bagi orang lain ya dan harus memiliki nilai yang lebih. Jadi penciptaan suatu barang, ya ide baru yang bisa kamu tuangkan dalam sebuah produk yang penuh dengan inovasi dan bermanfaat bagi orang lain. Nah,
Untuk tujuan kegiatan ini sebenarnya adalah yang pertama mengasah keterampilan. Jadi di sini ketika kamu punya keterampilan khusus dalam membuat sebuah produk, contoh bisa kerajinan, bisa memasak, itu bisa kamu kembangkan ya. Di sini harus bisa menciptakan sebuah produk ya sesuai dengan minat dan daya belinya. Jadi sebelum kamu nanti membuat ide produk kamu, maka yang harus kamu lakukan adalah lihat dulu kondisi pasarnya, kondisi konsumen sekitarnya. Kira-kira kalau kamu buat produk ini digemari atau disenangi tidak oleh orang lain ya. Nah, yang berikutnya tujuannya itu adalah meningkatkan daya inovasi dan kreativitas siswa melalui pembuatan produk-produk. Jadi di sini kamu akan kembangkan ide kamu dalam produk. Nah, ketika kamu buat inovasi-inovasi terbaru, walaupun produk itu mungkin sudah banyak di pasaran, tapi kamu buat inovasi yang baru, perubahan yang baru, maka itu merupakan produk baru, walaupun sudah banyak di pasaran. Misalkan, ada produk yang kamu biasa beli, misalkan cilok gitu. Nah, atau bakso yang sering kamu beli ya, bakso-bakso kecil-kecil yang Gojek ya, apa namanya? Saya kurang tahu. Nah, mungkin kamu bisa inovasikan dengan bahan dasar yang lain atau rasa yang berbeda gitu. Jadi di sini adalah kreativitas kamu yang dituntut. Inovasi dari produk-produk yang sudah ada tapi kamu perbarui. Nah, kemudian menciptakan iklim belajar, bekerja, berkarya, dan berpartisipasi yang menyenangkan. Nah, di sini kamu sebenarnya dituntut untuk belajar berwirausaha. Jadi di sini kamu bisa menciptakan gimana cara menghasilkan uang sendiri gitu. Tolong di mute ya nak ya suaranya. Wan. Oh, iya. Sepasang mo dilas kasi ahan isuara ni. Hah? Ana ini indah ba? Oke, nah jadi tujuan-tujuannya itu sebenarnya untuk membangun kemandirian dari kalian sendiri sebenarnya. Nah, kita lihat mengapa harus berwirausaha ya. Kenapa sih harus ada kegiatan kewirausahaan? Nah, yang pertama itu sebenarnya mengembangkan kemampuan diri kalian. Nah, mengembangkan kemampuan diri kalian maksudnya apa? Ketika kalian punya hobi, punya keterampilan, disinilah saatnya kalian bisa mengembangkannya. Contoh misalkan, kamu bisa membuat sebuah kerajinan tangan yang unik, yang baru. Nah, saat inilah kamu bisa mengembangkan dari kegiatan usaha kamu tadi. Nah, misalkan kamu suka membuat kaligrafi. Nah, di sini kamu bisa membuat kaligrafi produknya untuk kamu jual. Jadi ya memang harus menghasilkan ya. Nah, di sini kamu bebas ya menghasilkan produk apapun. Ya, tetapi nanti untuk semester ini kita akan tetapkan mungkin disesuaikan dengan produk yang akan kita hasilkan di praktek kelas. Jadi di sini akan searah ya. Mudah-mudahan kamu bisa menghasilkan produk tadi dan bisa kamu jual untuk nambah penghasilan kamu. Nah, yang kedua ada persaingan semakin ketat. Jadi di sini kamu dituntut untuk bisa bersaing mandiri, tidak mengharapkan terus orang tua. Jadi di sini kamu harus belajar mandiri, menghasilkan uang sendiri, berusaha sendiri. Nah, jadi di sini kamu harus punya jiwa kreatif dan inovatif tinggi. Ya. Jadi ketika kamu bisa melihat peluang pasar, maka kamu harus bisa mengusahakannya dan menciptakan ide baru. Nah, kemudian kamu harus menjadi karakter unggul yang mandiri.
Ya, di sini karena kamu di CTF, kamu harus menjadi pribadi yang unggul dan mandiri. Jadi kamu tidak bergantung terus kepada orang tua. Kamu harus bisa berusaha sendiri, mencari uang sendiri, walaupun kamu dalam kondisi sekolah. Ya. Oke, kita lihat dari pelaksanaan kewirausahaannya. Nah, yang pertama itu ada tahap memulai. Jadi di sini tahap memulai adalah kamu harus menciptakan ide terlebih dahulu. Bagaimana idenya? Kenapa harus ngambil ide itu gitu. Jadi di sini tahap memulai adalah ketika kamu sudah menemukan ide, baru analisis dulu apa yang bisa kamu lakukan dengan ide tersebut. Ya. Nah, kemudian ada teknik mempertahankan usaha. Ya, jadi teknik mempertahankan usaha, ya sebelumnya itu ada teknik melaksanakan usaha ya. Teknik melaksanakan usaha, ketika kamu sudah memulai dengan ide yang baru, maka pada saat tahap pelaksanaannya, di sini kamu bagaimana cara mengolahnya, juga harus jelas. Organisasinya bagaimana. Nah, nanti di sini kita akan buat tim yang nantinya kamu akan belajar tentang gimana sih menyusun struktur organisasi dalam berwirausaha. Jadi kamu nanti tidak akan kerja sendiri kok. Kamu akan kerja dengan tim dan kamu akan bisa membagi tugas. Di sini kamu akan menjadikan diri kamu sendiri sebagai pemimpin, anggota maupun pekerja. Jadi kamu bisa berperan di sini semuanya. Ya, nanti pertemuan berikutnya akan saya bagi tabel perencanaannya. Tapi untuk minggu ini kamu hanya perkenalan dan mendiskusikan siapa timnya untuk dikirim ke saya. Jadi nanti minggu depan saya sudah harus terima nama-nama tim kamu. Ya. Nah, yang berikutnya ada tahap mempertahankan usaha. Ketika kamu sudah melaksanakan, maka kamu harus bisa mempertahankan usaha kamu. Bukan kalau sekali rugi langsung putus asa. Ya. Jadi di sini kamu harus bertindak bagaimana ya untuk menghasilkan keuntungan. Saat ini rugi berarti ini harus ada yang kurang. Maka bagaimana menghasilkan kelebihannya agar bisa kamu mempertahankan usaha kamu. Nah, yang berikutnya ada tahap mengembangkan usaha. Kalau kamu sudah bisa mempertahankan usaha, otomatis kamu pasti berpikir untuk mengembangkan usahanya lebih besar lagi, ya. Jadi di sini tahap-tahap yang harus kamu lalui dalam usaha itu panjang ya. Tapi nanti kita di sini yang untuk tahap awal adalah tahap memulai dulu. Memulai dengan cara adalah membuat proposal usaha. Mungkin nanti minggu depan baru bisa saya sampaikan. Jadi kita selangkah demi selangkah tapi pasti ya, pelan-pelan aja. Nah, jadi keuntungan dari kegiatan ini, yang pertama kalian bisa mengatur manajemen waktu. Nah, di sini perlu sangat disiplin ya, karena kalau kalian tidak disiplin, usaha kalian tidak akan jalan. Kalau kalian tidak bisa mengatur anggota, usahanya juga tidak bisa jalan. Jadi di sini penentuan paling utama adalah manajemen waktu kamu. Nah, yang kedua, kamu harus tepat janji. Ya, kenapa harus tepat janji? Di sini ketika kalian harus membicarakan sesuatu dengan tim, maka kalian harus bisa tepat janji. Misalkan hari ini pertemuan untuk rapat anggota kalian dalam usaha, maka lakukan. Jangan ada yang terlambat ataupun jangan ada yang tidak datang sehingga tidak tahu apa hasil keputusan rapat usaha kalian. Nah, yang berikutnya kamu harus tadi disiplin ya. Jadi kalau bagi siswa yang tidak disiplin, mulai sekarang terapkan disiplin kamu. Ketika kamu sudah bisa mengatur manajemen waktu kamu, kamu bisa on time, maka kamu harus bisa disiplin. Kalau hari ini pengolahan, maka kamu kerjakan secara bersama. Jadi disiplin juga sangat utama. Nah, kemudian di sini kamu harus kerja keras dan ulet, bukan ulat ya nak. Nanti kebayangannya ulat. Jadi di sini ulet, ya.
gigih gitu, kerja keras ya. Jadi apapun kondisinya kamu tetap bekerja semangat. Jadi di sini sangat ditentukan adalah semangat. Nah, yang berikutnya, kamu harus memiliki jiwa toleran dan bisa menolong sesama. Jadi tim ini sangat penting. Banyak kejadian ketika tim ya dibentuk sebuah tim, itu dalam satu tim sering ada ketidaksepahaman, selalu ribut. Jadi di sini sangat mendukung. Apapun kondisi kelompok kamu, kamu harus bisa menyelesaikannya dengan cara problem solving. Ya, bicarakan dengan baik-baik. Jadi tidak harus berantem atau tegang urat. Sering terjadi di sini di sesama anggota tim ya. Jadi di sini kamu harus saling toleransi dan tolong sesama teman kamu. Jadi tidak boleh egois. Oke, jadi seperti kata Robert Kiyosaki, masa depanmu diciptakan oleh apa yang kamu kerjakan hari ini, bukan besok. Jadi kalau kamu ingin maju, maka jangan menunda-nunda waktu. Kerjakan sesuai dengan perencanaan yang ada. Oke, dari penjelasan singkat tadi, maka di sini nanti kita akan melakukan kegiatan walaupun jarak jauh. Kalian bisa membuat tim sendiri, 5 orang atau 6 orang, ya, sesuaikan dengan kondisi. Misalnya paling utama itu syaratnya ya berdekatanlah dengan kalian. Tapi kalau misalnya dalam satu kota hanya 1 orang, ya mungkin bolehlah dimasukkan sebagai rekan kelompok kamu, ya. Jadi bisa didata nanti sesuai dengan grup kalian kan sudah ada ya. Jadi nanti kalian kompromikan kira-kira siapa aja timnya. Paling lama nanti hari Selasa saya sudah terima nama-nama kelompok dari kalian. Ya, jadi kita nanti akan fokuskan ide peluang usahanya seperti kelas 10. Itu kan topik pelajarannya adalah makanan pengawetan ya, pengolahan makanan awetan yang dari nabati. Ya, betul kan? Benar, Mi. Berarti nanti bisa di sini kalian mengolah makanan awetan yang bisa untuk kalian usahakan untuk dijual. Ya. Jadi nanti di sini mungkin untuk tahap awal adalah pembuatan proposal. Jadi nanti pertemuan berikutnya akan saya sharingkan gimana sih membuat proposal itu. Ya. Atau mungkin bisa kamu sharing-sharing dengan kakak kelas yang sudah pengalaman kayak mana sih kegiatan KWU di sekolah itu gitu. Mana lebih seru, sekolah atau di rumah. Jadi di sini sebenarnya saya hanya mengharapkan dari kalian pembentukan kelompoknya terlebih dahulu. Dari 100 orang, 100 kan? Ada atau ada yang udah mundur belum ya? Nah, jadi dari yang 100 orang, ini nanti kalian buat tim. Jadi berapa tim itu ya? Kalau misalnya 100, kalau 5 orang sekitar ya, sekitar 25 tim ya kebanyakan. Mungkin sekitar 7 lah, 7 orang atau 6 orang. Ya, jadi dalam satu tim 6 sampai 7 orang. Ya. Nah, dan itu saya terima nanti nama-nama kelompoknya di hari Selasa paling lama. Jadi kalian masih punya waktu Minggu, Senin, 2 hari ya. Selasa kalau bisa sudah saya terima. Boleh dikirim ke email saya, nama timnya, ataupun ke WA. Jadi apapun yang bisa kamu kirimkan lewat email atau WA atau apa, yang penting itu mempermudah kamu, tidak mempersulit. Oke ya? Ya, jadi gimana enaknya lah kalau misalnya dalam satu kelompok itu satu kampung, itu lebih baik karena pelaksanaannya pasti nanti lebih ringan. Ya. Dan jangan ada yang egois ya. Karena pengalaman banyak itu yang egois. Kalau misalnya nanti dalam tim kalian ada yang tidak mau bekerja, apalagi dalam pembuatan proposal, catat aja namanya, nggak masalah. Gitu. Kalau misalnya, Mem ini orangnya keras gini-gini, boleh silakan.
Karena nanti ketika kalian sudah punya tim, maka saya akan memberikan kalian satu guru pembimbing. Guru pembimbing yang akan bisa mengarahkan kalian untuk mengerjakan proposal. Nah, jadi proposal nanti ketika kamu sudah selesaikan, maka kamu harus bisa presentasikan per kelompok. Jadi kita akan buat seperti ini, misalnya kelompok 1, ada Jumadi, ada Nadia, Adelia, Dewarni, Habib misalkan, maka tim itulah yang akan melakukan presentasi. Atau kalian bisa membuatnya dalam bentuk video yang nanti akan kalian sharekan gimana presentasi ide kamu. Jadi ide yang kamu ciptakan itu bisa aja ditolak. Ngulang lagi boleh aja gitu. Jadi idenya buat yang sekreatif mungkin, yang nantinya ide kamu itu kalau misalnya unik, belum ada di pasaran, maka itu bisa kita gunakan untuk ajang-ajang lomba yang ada. Jadi KWU ini juga ada perlombaan tingkat nasional, nak. Ada tingkat provinsi dan nasional. Dan hadiahnya cukup besar, fantastis. Mungkin bagi brother kamu, sister kamu yang sudah pernah menang, itu hadiahnya cukup lumayan dari produk yang dia ciptakan. Sejauh ini anak CTF itu pernah sudah masuk tingkat nasional 2 kali, masuk tingkat provinsi 3 kali ya. Nah, jadi yang pertama itu ada Brother Chandra yang mengikuti ajang AHMBS, jadi Astra Honda Best Student. Nah, mereka membuat burger jangkrik. Jangkrik ya, itu jangkrik kan makanan burung gitu. Tapi mereka kreasikan dengan jangkrik. Jadi buat burger ya, burger jangkrik itu mereka kreasikan, mereka ternak sendiri. Waktu itu mereka budidaya jangkrik. Sehingga jangkrik itu mereka olah menjadi burger yang alhamdulillah ketika itu lolos sampai tingkat nasional. Dan Brother Chandra waktu itu masuk ke juara, kalau tidak salah juara 3 ya, juara 3 apa juara 2. Itu hadiahnya sekitar dapat uang 5 juta, dapat tablet, dapat laptop. Nah, itu yang mereka dapat. Bahkan berangkat ke Jakarta. Enak ya, terbang gitu. Nah, yang kedua itu ada Brother Rehanda Dipa itu hanya sampai di 10 besar provinsi, tapi sudah jago karena seluruh Sumatera Utara dulu yang ngikutin. Dia membuat waktu itu bandrek jamur. Jadi ketika budidaya jamur, dia kembangkan menjadi sebuah bandrek dalam bentuk serbuk minuman berkhasiat. Nah, yang ketiga kemarin ada Brother Irfan. Nah, Brother Irfan ini dia membuat yogurt dari biji nangka. Kreatif. Jadi dan dia sampai di tingkat nasional. Juara harapan 1 apa juara 3 saya lupa, tapi dia juga membawa uang 4,5 juta, kemudian bawa HP, dapat lagi laptop dan masih banyak lagi. Jadi ajang-ajang KWU itu banyak nanti akan ada lomba. Mungkin kalau Pixi kita memang belum pernah lolos ya, karena memang persaingan di Pixi itu jauh lebih luar biasa karena seluruh Indonesia ya. Jadi nanti produk-produk kalian yang memang bisa dikembangkan atau bisa dari riset gitu. Jadi ketika riset nanti pun produk kamu bagus, kenapa tidak kita kembangkan menjadi KWU untuk ajang lombanya. Jadi bukan sembarangan. Nah, untuk saat ini mungkin kalau karena kita corona ya itu masih tahap proposal. Kalaupun nanti misalnya kita doa-doakan bulan 1 kalian masuk ke kampus CTF, maka modal akan saya berikan. Jadi ada modal yang kalian gunakan, yang pada nanti akhir tahun akan kalian kembalikan. Jadi ada pinjaman modal yang digunakan setiap tahunnya. Itu berkisar sekitar 1.800.000 satu tim. Jadi untuk brother-brother kamu, sister kamu, itu rata-rata mereka sudah punya alat. Ya mungkin boleh ditanya nanti Sister Dian Adila di sini ada ya kelas algoritma. Boleh nanti ditanyakan Sister Dian Adila gimana sih serunya gitu. Nah, saya rasa juga kalian sudah pernah melihat ketika ujian masuk ke CTF ya, pernah kan?
Nah, ketika brothernya ada jualan di pinggir dengan menawarkan, dek beli, ya seperti itu. Jadi itu sebenarnya kegiatan mereka, keuntungan juga untuk mereka, bukan untuk siapa-siapa. Jadi yang nikmati untung itu mereka, yang nikmati rugi juga mereka. Jadi tergantung bagaimana cara kamu untuk mengembangkan usaha tadi, ya. Oke ya, sampai sini bisa dipahami, Nat? Bisa, Bisa? Mem. Bisa ya. Jadi bakal ada kegiatan KWU kita ya. Jadi nggak usah terlalu berat dulu. Kita akan nanti membahas tentang proposalnya terlebih dahulu. Jadi 1 semester ini mungkin kita akan lihat progres kamu. Apa sih yang kamu lakukan? Nanti akan saya kirim daftar checklistnya untuk kamu checklist setiap harinya. Jadi nanti akan ada ketua timnya, ya. Jadi saya minta tolong untuk pembuatan kelompok di KWU yang kalau bisa hari Selasa ataupun paling lama Rabu lah. Paling lama Rabu saya terima nama kelompok kalian yang terdiri dari 6 atau 7 orang. Kalaupun nggak bisa 5 orang juga nggak masalah. Gimana enaknya aja. Tapi kalau bisa jangan sendiri karena berat. Membuat sendiri nanti stres pula. Ya. Karena banyak tugas dari sekolah juga. Jadi ini sebenarnya selingan ya, tapi penting gitu. Dan boleh nanti berbagi cerita dengan brother sisternya atau mau dengar keluh kesah dari sisternya, kita coba Dian Adila. Dian Adila ada? Boleh nampakkan wajahnya? Atau Mutiara Rahma? Iya, Mem. Dian Adila. Oke, sama Mutiara Rahma ya. Jadi mungkin dari Dian Adila dulu. Ini sister kamu yang sudah pengalaman 1 tahun. Keluh kesahnya di KWU bagaimana ini Dian Adila? Boleh cerita ya? Boleh, Mem. Kalau di kelompok kami sih, Mem, keluh kesahnya itu cuma masalah kekompakannya aja, Mem. Kami rajin kok jualan, cuma kadang memang yang namanya tim kan punya pemikiran yang beda-beda. Kadang ya kami sempat adu argumen gitu, Mem, kayak produk apa yang mau dijual. Kan kami juga kadang ada yang punya kesibukannya masing-masing. Jadi mereka ada yang udahlah nggak usah jualan gitu kan, Mem. Jadi kami sering berantem cuma gara-gara itu, karena kami kan juga ngejarkan balik modalnya gitu, Mem. Lebih ke cuma masalah kekompakan aja sih, Mem. Terus kalau coba cerita dengan adik-adiknya, keseruan dalam kewirausahaan itu apa sih gitu? Seru apa tidak itu ketika dilaksanakan gitu? Seru kali lah, Mem, karena kan kita juga yang namanya jualan kan, Mem. Pasti jualannya itu kayak mana sih perasaan kayak kalau jualan, kalau saya pribadi, Mem, saya suka jualan, Mem. Jadi kalau waktu jualan itu saya senang gitu kan, Mem. Jualan ke teman-teman gitu kan. Ya sibuk-sibuk masak gitu, Mem. Jadi dia itu seru lah gitu, Mem. Oke, jadi itu salah satu pengalaman dari sister kamu ya, Dian Adila. Makasih Dian. Oke, ini kita lihat Mutiara Rahma. Ini walaupun sister kamu kuat di Olimpiade, tapi juga ikut kegiatan KWU. Ya, di waktu-waktu tertentu dia pasti punya waktu untuk kegiatan KWU. Mutiara Rahma ada? Ada, Mem. Oke, boleh tunjukkan wajah cantiknya. Biar kenal sister adik-adiknya. Mutiara. Belum pakai jilbab. Silakan dipakai dulu. Kenapa tidak dipakai? Ada lagi nggak ini yang kelas 10 ya? Kelas 12 ya? Ada nggak lagi yang kelas 11? Rahma nggak bisa, Rahma? Mutiara Rahma, sekalian di-sharingkan walaupun kamu siswa Olimpiade, tapi kamu juga ikut dalam kegiatan kewirausahaan. Jadi biar adik-adik kamu juga dapat gambaran gimana sih kegiatan itu gitu. Ada siapa lagi ya kira-kira yang kelas 11?
Kita lihat dulu ya, kelas 11 ada nggak lagi? Atau Putri Aprilia? Putri Aprilia ada? Putri bisa berikan pengalamannya? Hah? Iya, iya, Mem. Nah, mana dia, Putri? Oke, Putri. Ini Putri juga bagian dari Olimpiade. Tapi dia juga harus ikut kegiatan kewirausahaan. Nah, pengalamannya gimana, Putri? Berbagi pengalaman juga dengan adik-adiknya? Pengalamannya seru, Mem. Soalnya kan kita disuruh mengelola keuangan, terus kita juga disuruh mandiri buat kayak mana sih caranya ini biar laku, cari-cari ide yang kreatif, kayak gitu, Mem. Sama adik-adiknya silakan cerita. Jadi kan, Dek. Jadi kalau misalnya kita ikut KWU itu, Dek, seru. Soalnya kita disuruh jualan, terus nanti bisa bekal juga kalau misalkan kita udah nggak di CTF lagi, kayak gitu. Nanti pas kuliah kan kita juga butuh untuk membantu kuliah kita, kayak gitu. Ada itu aja? Iya, Mem. Oke, terima kasih Putri. Oke, jadi mana kembalikan. Oke, jadi itu salah satu pengalaman dari kakak-kakak kalian ya. Nah, mudah-mudahan nanti sudah dapat gambaran ya. Kalian bisa berusaha bagaimana sih nanti membuat produk gitu. Walaupun kita jarak jauh, tapi sepertinya lebih memungkinkan kalian membuat produknya fokus. Karena pasti banyak waktu untuk di rumah ya, untuk kegiatan. Jadi tidak sepadat di CTF. Kalau CTF memang padat, tapi memang ada waktu tertentu. Nah, kalau kalian di rumah, saya rasa kalau berdekatan rumahnya, usaha ini pasti bisa kalian lakukan dengan baik. Ya, bisa difokuskan. Oke, ada yang mau ditanyakan, Nak? Untuk kelas 10-nya, mungkin masih malu-malu. Ada yang ingin ditanyakan, boleh. Mem. Nah, ini siapa? Itu Faru Roji, Mem. Namanya siapa? Faru Roji. Marpaung, Mem. Oke. Mem, itu kalau kerja kelompoknya gimana, Mem? Kan ini terpisah-pisah gitu, Mem. Nah, makanya kan tadi saya katakan kalau bisa yang berdekatan dengan kamu. Jadi bisa bertemu. Tapi kalau memang tidak bisa, mungkin via WhatsApp bagi tugas. Jadi untuk pertemuan pertama ininya kita hanya fokus ke proposal dulu, nah. Belum produk nantinya. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya bulan 1 kita sudah bebas dari corona, ya maka kelompok itu akan kita lanjut untuk produksi gitu. Ya, jadi pembentukan kelompoknya usahakan dulu yang berdekatan dengan kalian. Kalau misalnya dalam satu grup itu ada 6 orang yang dekat dengan rumah, tapi ditengok dulu ya, apakah kawan kita ada yang misalnya di satu kota itu hanya ada 1 orang. Misalkan, kalau di Mandailing Natal ada berapa orang? Banyak kan? Nah, maka sisipkanlah 1 orang, misalnya yang dari Siantar hanya 1 orang. Kaban Jahim misalkan hanya ada 1 orang. Kan nggak mungkin dia buat sendiri kan? Jadi bisa dimasukkan 1 anggota itu ke kelompok yang ramai anggotanya dalam 1 wilayah. Bisa dipahami ya? Bisa, Mem. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kita masih fokus ke proposal dulu ya, ini awalnya. Sampai kalian presentasi proposal. Jadi nanti kalian akan dibimbing oleh 1 guru pembimbing. Yang nantinya akan saya bagi guru pembimbingnya, sesuai dengan kelompok yang sudah kalian tentukan. Jadi kelompok kalian yang menentukan, karena saya tidak tahu wilayah kalian.
Makanya saya minta kalian yang menentukan kelompok, baru nanti saya tentukan pembimbingnya. Ya? Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Abida Bintang, mungkin dari tadi senyum-senyum saya lihat. Mem, saya mau bertanya, Mem. Iya, boleh, Rahma. Jadi kelas 11 kegiatannya apa, Mem? Sebenarnya sama nanti, tapi kelas 11 nanti pertemuannya minggu depan aja kita inikan. Tapi kalau memang bisa nanti kamu sampaikan ke teman-teman kamu, sama, pembuatan tim juga, tim baru aja, karena nggak bisa lagi itu kita teruskan kelompoknya, ya kan? Berarti kelompoknya sesuai konsulat aja, Mem? Bisa. Jadi kalianlah coba diskusikan, dan nanti tema kalian tidak sama dengan anak kelas 10, beda lagi. Jadi nanti untuk semester ini, tahun ini kita pakai tema. Jadi kita sesuaikan dengan kurikulum, ya. Nah, untuk pengembalian modal juga kelas 11 diharapkan segera kirim modalnya. Oke? Karena kalian belum ini ya, kembalikan kemarin. Tolong sampaikan ke kelas 11 yang lainnya ya. Bisa, Rahma? Hilang orangnya. Oke. Oke. Jadi kelas 11 nanti temanya makanan khas daerah ataupun kerajinan. Sesuai dengan kurikulum kalian. Kalau kelas 10, makanan awetan dari nabati maupun hewani. Ya. Jadi nanti bisa kalian diskusikan antar kelompok kalian. Mau buat apa? Mungkin kalau awetan dari nabati, bisa keripik, bisa rengginang atau apa ya, kreasilah. Kalau dari hewani, bisa buat terasi, ikan asin. Si Bolga juga bisa dikembangkan itu produk ikan asin ya. Jadi bebas untuk kelas 10, yang penting makanan awetan. Kalau kelas 11, makanan khas daerah dan kerajinan. Oke? Minggu depan kita akan... Berarti nanti kelas 11 ada buat presentasi juga, Mem? Iya. Jadi produk yang kalian buat, kalian akan juga buat proposal. Jadi boleh juga nanti dibantu adik-adiknya untuk pembuatan proposalnya bagaimana. Ya? Iya, Mem. Karena itu durasinya agak lama kok. Nanti saya kasih waktunya sebulan untuk pembuatan proposal. Jadi akan ada deadline-nya nanti di bulan itu. Tapi nanti gini, untuk kelas 10, kelompok bisa nanti kita buat jika kelas olimpiade sudah terbentuk ya, Nak. Nggak bisa juga lah berarti Rabu ini. Ya, Pak ya? Nggak bisa Rabu ini lah ya kita ya. Apanya Rabu ini? Kelas olimpiade kapan? Olimpiade kata kemarin bulan Agustus. Iya, Senin sampai seterusnya. Enggak, maksudnya pemilihan kelas itu kelas sampai Agustus ya? Sampai Agustus kata Pak Parlin. Mungkin nanti awal September lah baru kita bisa buat kelompoknya, Nak. Iya. Kalau untuk sekarang kayaknya belum bisa. Karena nanti ada dalam satu kelompok itu harus 2 orang itu paling tidak maksimal anak olimpiadenya. Udah lihat? Iya, Pak. Tanggal 3 September, Bu, pembentukannya. 3 September pembentukannya, Pak? Iya, sudah rilis. Berarti kita akan menunggu kelas olimpiade terbentuk dulu, Nak. Jadi nanti olimpiade itu hanya bisa memegang dalam satu kelompok itu 2 orang. Gimana? Mungkin untuk saat ini kalian belajar-belajar aja dulu pembuatan proposal itu bagaimana ya. Karena nanti minggu depan saya akan ajarkan bagaimana cara buat proposal. Jadi nanti mungkin actionnya di bulan September setelah anak olimpiade terbentuk. Ya, ketika anak olimpiade terbentuk baru bisa kita buat tim. Karena agak sulit juga nanti kalau sempat anak olimpiade semua, udah nggak jalan itu. Ya, biasanya anak olimpiade itu membantunya di saat-saat tertentu, nggak bisa ekstra gitu. Karena dia fokus untuk latihan olimpiade gitu, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Nak? Nggak ada? Kalau nggak ada biar kita akhiri. Kita lanjut ke riset.
Metodologi penelitian. Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Semuanya sudah paham? Ada ya? Berarti sudah aman ya? Oke lah, jadi untuk hari ini saya sudahi aja. Kita minggu depan ketemu lagi dengan topik yang penambahan topik lain. Jadi saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.